Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Inayah dengan NIM 021121901116, Prodi Manajemen B. Di sini saya dalam memenuhi tugas bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan tentang garis besar di setiap jurnal dari video sebelumnya. Nah, saya memilih jurnal Manajemen Informatika. Oke, berikut itu 10 jurnal tentang manajemen informatika. Yang pertama, Sistem Informasi Akademik pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Cimahi. Yang kedua, aplikasi pendukung kinerja karyawan di Mitra Dinamika Konsultan. Yang ketiga, Sistem Informasi Perpustakaan pada SMP Negeri 52 Bandung. Yang keempat, perancangan perangkat lunak Sistem Informasi Akademik dengan layanan SMS dalam studi kasus SMPN 1. Yang kelima, Sistem Informasi Kredit Barang pada Koperasi Karyawan PT Pindad Persero Bandung. Yang keenam, simulasi sistem perencanaan dan pengendalian produksi pada perusahaan manufaktur. Yang ketujuh, sistem informasi pemesanan wisata dan ekspedisi berbasis web pada Kampung Batu Malaksari. Yang kedelapan, sistem informasi penjualan pada Kantin X. Yang kesepuluh, aplikasi simulasi tryout ujian nasional berbasis Android di SMA 1 Pasundan. Sistem Informasi Akademik pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Cimahi. Nah, berikut saya akan menjelaskan garis besar, yaitu tujuan dari jurnal ini membangun sistem informasi akademik di SMA Negeri 4 Cimahi yang mencakup pengelolaan data pembayaran uang sekolah, data absensi, dan data penilaian siswa. Hasil dari jurnal ini, dari tujuan ini, analisis prosedur yang sedang berjalan menguraikan secara sistematis aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses pembayaran sumbangan pendidikan bulanan, pengelolaan data absensi siswa, dan data penilaian siswa, serta memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan data akademik secara cepat dan akurat kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan sistem. Kata kunci dari jurnal ini yaitu sistem informasi akademik absensi, pembayaran nilai, pendekatan berorientasi objek, pemrograman Java. Selanjutnya jurnal keempat, yaitu perancangan perangkat lunak sistem informasi akademik dengan layanan SMS dalam studi kasus SMPN 1 Patia Banten. Tujuannya untuk membantu dalam pengolahan sistem akademik sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi, seperti perancangan sistem akademik dengan menambahkan pelayanan SMS akan mempermudah para orang tua siswa mendapatkan informasi akademik, dan pengembangan dalam sistem informasi akademik akan lebih mempermudah user dalam penggunaannya. Hasilnya, analisis dan perancangan dengan menggunakan sistem Unified Modeling Language (UML) atau WML. WML adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan dari sistem software untuk memodelkan bisnis dan sistem non-software lainnya. Kata kuncinya yaitu sistem informasi akademik pelayanan SMS. Selanjutnya judul yang kelima yaitu sistem informasi kredit barang pada koperasi karyawan PT Pindad Persero Bandung. Tujuannya untuk merancang sebuah aplikasi dengan kemampuan mengelola data, menyajikannya kepada pihak yang membutuhkan. Hasil proses sistem ini menghasilkan suatu sistem informasi yang digunakan untuk membantu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang seringkali timbul dalam pengolahan data yang terjadi pada bagian administrasi Koperasi Karyawan PT Pindad Bandung. Kata kuncinya yaitu sistem informasi kredit barang koperasi. Selanjutnya jurnal yang keenam yaitu simulasi sistem perencanaan dan pengendalian produksi pada perusahaan manufaktur. Tujuannya itu untuk merancang
suatu simulasi, perencanaan, dan pengendalian produksi sesuai dengan metode tertentu, mempercepat proses analisis kebutuhan informasi dalam menentukan tingkat kebutuhan produksi. Hasil pada tahapan perancangan sistem simulasi, sistem perencanaan dan pengendalian produksi pada perusahaan manufaktur ini akan dilakukan penggambaran tampilan-tampilan yang akan dibangun. Kata kuncinya itu simulasi sistem perencanaan produk. Selanjutnya, judul yang ketujuh yaitu sistem informasi pemesanan wisata dan ekspedisi berbasis web pada Kampung Batu Malakasari. Tujuannya itu untuk membangun sistem informasi pemesanan wisata dan ekspedisi pada Kampung Batu Malakasari yang dapat membantu bagian pemasaran dalam hal promosi, proses pemesanan, dan pengelolaan data pengunjung. Nah, di sini sistem pemesanan wisata dan ekspedisi ini melalui web karena lebih mudah dan efisien. Dalam promosi juga melalui media sosial dan aplikasi web. Hasilnya mempermudah proses pencarian data pengunjung dan ekspedisi secara online dengan mengirim promosi KBM baik berupa gambar, foto, atau dokumen seputar Kampung Batu Malaksari ke email pengunjung. Kata kuncinya yaitu objek wisata, prototipe, sistem informasi pemesanan wisata, ekspedisi berbasis web. Selanjutnya, jurnal yang ke-8 yaitu sistem informasi penjualan pada kantin X. Itu tujuannya menentukan metode pendekatan dan pengembangan sistem, menentukan alat bantu perancangan, membangun perangkat lunak, pengujian perangkat lunak, dan membuat laporan atau dokumentasi. Hasilnya, data transaksi tersimpan dalam database sehingga memudahkan kasir dalam proses transaksi penjualan. Laporan penjualan sudah berhasil dibuat menggunakan sistem informasi yang dibangun dan dapat diunduh dalam bentuk file PDF oleh pemilik kantin. Kata kuncinya UKM, usaha kecil menengah. Kantin Raspberry PI 3 PHP sistem informasi penjualan. Dan lanjutnya jurnal yang ke-9 yaitu sistem informasi simpan pinjam dalam studi kasus Koperasi KSU Tandang Sari, Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Tujuannya untuk mengetahui membuat perencanaan, melakukan implementasi, dan pengujian sistem informasi simpan pinjam pada KSU Tandang Sari. Hasilnya yaitu sistem informasi Koperasi KSU Tandang Sari dirancang menggunakan pendekatan pengelolaan data anggota, data pinjaman anggota pada Koperasi KSU Tandang Sari. Pengujian sistem ini menggunakan metode pengujian black box. Kata kuncinya yaitu Koperasi KSU Tandang Sari, sistem informasi simpan pinjam. Selanjutnya jurnal yang terakhir yaitu jurnal yang ke-10, aplikasi simulasi tryout ujian nasional berbasis Android di SMA 1 Pasundan. Tujuannya untuk mempermudah siswa-siswi untuk mengetahui sampai mana kemampuan dalam mengerjakan soal-soal yang akan diajukan, serta untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional, sehingga siswa dapat memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan. Hasilnya yaitu dengan adanya simulasi tryout ini, maka kebutuhan latihan-latihan soal secara mobile sudah terpenuhi, tidak banyak memakan waktu untuk mengetahui hasil yang didapat siswa, dan siswa tidak perlu memerlukan biaya untuk melihat hasil tersebut karena sudah tidak menggunakan kertas yang memerlukan biaya lagi. Kata kuncinya itu aplikasi tryout Android ujian nasional ilmu pengetahuan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan tentang teknologi. Oke, sampai di situ penjelasan dari garis besar setiap jurnal. Kesimpulan dari penjelasan video ini
yaitu inti dari setiap artikel memiliki perbedaan dalam pembahasan tujuan, hasil penelitian, dan kata kunci. Akan tetapi inti dari semua jurnal manajemen informatika adalah bertujuan sama, untuk mengembangkan cara-cara yang manual menjadi lebih modern, yaitu dengan cara menggunakan sistem informatika. Jadi kalau menggunakan cara yang modern itu lebih efisien hasilnya dibanding dengan cara yang manual. Dan setiap jurnal memiliki informasi yang penting bagi setiap pembaca. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.